Om Swastiastu. Kami dari tim MDL akan mengupas apa yang dimaksud dengan ilmu teluh dan ilmu santet. Mungkin teman-teman MDL juga harus banyak pengetahuan tentang apa itu ilmu santet dan ilmu teluh supaya kita tidak berpikir yang bukan-bukan. Nah, sekarang mungkin kita bisa mungkin Suhu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu santet dan ilmu teluh nih. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa tim MDL dimanapun berada, terutama adalah Faranet MDL yang selalu mensupport. Terima kasih atas supportannya. Malam ini kebetulan kita habis mengupas daripada kejadian rumah yang sangat-sangat miris yang sudah memakan korban ya, Dharma ya. Dharma kan punya kejadian di rumah ini, sering melihat makhluk-makhluk itu ya, sekilas di rumah, terus sampai sempat pindah juga, masih ada. Nah, terus kedua, hampir setiap hari ada ledakan terdengar malam, ledakan jedor kayak bom kecil itu ya, itu Atina. Nah, disinilah para pecinta kami, khususnya masyarakat Bali, bagi penekun-penekun dunia astral atau penekun-penekun ilmu magis, kalau bisa marilah kita berbuat hal yang positif daripada merugikan seseorang. Kalau ada yang belajar seperti itu. Tapi di sini fakta yang mengatakan di sini, setelah kami selusuri di rumah ini, rumahnya di Dharma ini, apa kejadian itu. Jadi saya sedikit jelaskan tentang makna ilmu. Ilmu teluh itu sebenarnya begini. Suatu sarana yang berbentuk dari rambut orang yang mati, dari kain kapan orang yang mati, dari tulang belulang orang yang meninggal, itu semuanya itu. Tentu dia sangat sulit juga mencari serana-serana seperti itu loh. Tapi yang namanya orang yang punya niat pasti berusaha dia gitu loh, semampunya mencarinya. Itu serana yang dipakai dalam kekuatannya, dalam ilmunya dia ngwistren atau ngeraja, mantra segalanya yang disebut ajugig. Lambat laun itulah yang akan terdengar ledakan-ledakan. Nah, artinya kalau sudah terdengar ledakan, berarti ilmu itu hidup sudah mulai bergerumun di pekarangan itu sendiri. Nah, efek daripada itu, pemirsa ya, itu ada 3 efek sesuai dengan tujuan manusianya, lebih tidak 3. 1, bisa bikin kelumpuhan juga orang, terus bisa bikin orang buta, terus bisa bikin orang yang agak gila-gila. Itu serangannya itu. Jadi semua itu tidak dapat diterdeteksi oleh para ahli dokter. Jadi tidak diketemukan sakitnya itu sakit apa gitu. Ketika dini tidak ada. Tapi ini adalah sakitnya magis itu yang terjadi. Bahkan itu semua akan mengalami kematian. Nah, itulah kalau ilmu teluhnya. Ilmu santet, jangan salah arti ya, ilmu santet itu bukan artinya ilmu mencari wanita, tidak. Ilmu santet itu hampir sama juga dengan ilmu teluh, tetapi dengan bentuk sarana yang berbeda. Kalau ilmu santet itu orangnya bisa datang minta sesuatu ke kita, terus yang sudah kita berikan nanti dibalikkan, itulah yang dikasih lagi. Nah, itulah ilmu santet. Oke, pemirsa. Sebelum ke Suhu, mungkin bertanya dulu lagi. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Suhu supaya teman-teman MDL juga mengetahui bagaimana cara menangkal ke Suhu supaya kita tidak terkena santet maupun teluh. Bagaimana caranya menangkal ke Suhu? Ya, pertanyaan yang luar biasa antusiasnya. Sekiranya kalau kita mau terlepas dari pengaruh-pengaruh santet dan teluh, dari pengaruh-pengaruh santet itu. Kalau santet tidak bisa kok dilawan dengan banten, ilmu teluh tidak bisa lawan dengan banten, tidak. Setidaknya
kita itu pertama yang langkahkan kita untuk melawan suatu, katakanlah ilmu desti ya, biar nggak terlalu serem kali ini bahasanya lagi. Desti. Nah, kita lawan dengan satu, kalau kita bisa Gayatri Mantra, boleh kita ucapkan setiap hari, tapi setiap hari. Oh, kita harus setiap hari Setiap hari lah berdoa, terus kita tuh dekatkan diri kepada beliau, yakinkan kepada beliau. Nah, setelah kita sudah melakukan dengan beliau, ini cara yang paling efisien untuk melawan santet-santet kayak begitu ya. Paling efisien siapa aja ini bisa ya. Siapa saja bisa. Asalkan mengerti kemana arah pikiran kita untuk melawan itu ya. Kita di Bali mengenal dengan garam uku kan. Uyah uku. Wah, garam uku namanya yang Bali. Garam Bali ya. Garam Bali. Bukan garam beriodium ya, suhu. Ya, garam Bali ya. Caranya kita ngambil itu adalah dengan tarik napas. Jangan napas ya. Jangan napas. Mohonkanlah kepada istilahnya Rageng Lapaon itu yang disebut Brahma ya. Dengan tarik Brahma. Juga dengan kekuatan napas itu hanya di pikiran berjalan. Jadi setiap jam 6 sore mau sandikala, tebarlah garam itu di rumah Anda sendiri. Jadi santet bakalan tidak bisa masuk. Gitu loh. Nah, kendati pun kalau kita mempunyai karma yang rusak juga, berbuat yang rusak juga, itu kan bisa masuk juga. Nah, ketika masuk, di sanalah kita perlu mengklarifikasi dengan orang yang juga mengerti tentang ilmu itu. Jadi intinya kalau kita berbuat baik, pasti menemukan jalan yang terbaik. Cukup korban satu, tidak berkali-kali. Pada intinya manusia semua akan mati, tapi tidaklah sia-sia meninggalnya kita. Itu cara yang paling efektif. Kita melawan yang paling efektif pertama untuk kita lakukan bagi orang-orang yang awam. Ya, suhu yang tanyakan supaya teman-teman MDL juga mengetahui, ketika garam buku atau garam Bali ini kita tebar, apakah ada mantra atau doa-doa khusus untuk mendebarkan ini ke suhu? Niat kita sudah melebihi daripada mantram. Oke, ya. Mantram juga niat. Yeah. Jadi niat kita tujuannya untuk membasmi dengan hati yang kuat, bukan dengan jiwa yang lemah. Harus jiwa yang kuat. Gitu ya. Nah, itu caranya. Artinya kita mengambil itu sudah pasti kita akan melawan ini. Yang paling aman adalah satu, untuk garam itu yang paling aman ini ya, secara nyata juga bisa itu dipakai, secara niskala juga pakai. Secara nyatanya misalnya ada kiriman yang berbentuk ular atau ular nyata, dia akan tidak pernah masuk ke pekarangan kalau setiap hari kita sebar garam. Paham? Paham. Nah, terus apa yang dipertanyakan? Boleh bertanya dulu sebentar. Ampura suhu tiang jaga mudahkan. Napi ke ide duan pekarangan penemuan karang sedang karang dikit dan kayun ngelindungin dikit napi dados ilmu hitam masuk kan. Wow, luar biasa lah. Ini pertanyaan yang luar biasa nih suhu ini. Sebenarnya pertanyaan yang sulit dijawab. Iya. Tapi bagi suhu nggak sulit menjawab. Mitos ya. Sedang karang, ketika murka dengan kita, apapun bisa masuk. Maka dari itu, biar tidak masuk, kitalah semestinya harus bisa dengan sedang karang. Apa yang Anda persembahkan setiap hari? Apa yang Anda mohon setiap hari? Mohon perlindungan kan? Jadi apa yang Anda persembahkan? Ya, wedang, canang, sama ajengan. Kalau dengan tulus dan ikhlas dalam persembahkanlah. Satu adalah ganyaran, base tampin, buah tukon istilahnya. Base ini ke suhunya. Base tampin. Itu perlu dipersembahkan. Dan ingat, di bawah itu selalu ada seguan. Minimal seguannya kalau di sedang karang itu hitam, putih itu aja. Nah, jadi niat kita adalah mohon perlindungan. Itu pasti dilindungi. Ada kategori terkecuali memang karmamu bikin orang itu selalu sakit hati, ya bisa masuk, berarti ada kesalahan dari diri kita gitu loh.
Nah intinya kalau kita sudah berbuat baik, kena juga musibah itu namanya yang disebut karma kita. Masih kena, pasti akan mendapatkan pertolongan, pasti itu. Artinya kita tidak buntu jalan kita. Ada. Contohnya sekarang dari sekian tahun, puluhan tahun sudah terjadi. Sekarang malam ini kita udah kupas kejadian itu. Jadi Anda sudah mendapatkan petunjuk dari mediasi kita, mediator kita. Jadi di sanalah harus yakini. Itu biar tidak ada lagi kesalahan. Berarti harus ada keseimbangan antara sekali dan sekali sehingga kita tidak cuma meyanye, tidak maturan setiap hari, tetapi perilaku kita tidak baik, maka itu akan berdampak juga untuk sangat buruk dampaknya untuk kehidupan berkeluarga kita. Baik Suhu, ada yang bertanya Niki, Bapak Niki, Bapak ada yang perlu dipertanyakan untuk kebaikan? Nggih, sudah pas. Yang namanya sudah pas teman-teman berarti udah pas, sudah selesai teman-teman. Baik teman-teman MDL, kembali lagi bagi yang suka dengan konten ini, tolong subscribe, like dan share dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat menikmati video-video yang terbaru. Ya, ada tambahan Su? Ada kala semeton yang juga mengalami hal-hal seperti ini, sekiranya kalau percaya dengan kami adalah hanya berkarma. Menjalankan karma kami, tim-tim kami udah siap dengan segala risiko dan juga siap dengan perjalanan semampu kami berjalan. Kalau semeton yang ada punya masalah seperti ini, kalau yakin dan percaya dengan kita siap untuk datang. Kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Siap. Terima kasih Suhu atas penjelasan yang diberikan kepada kita semua dan teman-teman MDL. Ada lagi bertanya? Cukup kan? Sudah pas? Ya, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.